warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian tafsir Al-Qurtubi kita pada bagian yang kedua dari surat An-Nas. Langsung saja kita masuk pada materi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa usifa bil khonnasi li'annahu kathirul ikhtifa. Jadi setan khonnas itu disebut dengan khonnas li'annahu kathirul ikhtifa, karena setan khonnas ini banyak bersembunyi. Wa minhu qauluhu ta'ala fala uqsimu bil khunnas, sebagaimana dalam firman Allah di surat At-Takwir ayat 15 disebutkan fala uqsimu bil khunnas, maka aku bersumpah dengan bintang khunnas, yaitu ay anujum, yaitu bintang. Mengapa dikatakan khunnas? Liikhtifaiha ba'da zuhuriha, karena bintang khunnas ini bersembunyi setelah muncul. Wa qila li'annahu yakhnisu idza dzakarul abdu allaha ayata akhara. Ada yang mengatakan bahwa dikatakan setan khunnas karena apabila seorang hamba ingat pada Allah atau zikir kepada Allah, maka setan khunnas itu akan mundur, tidak berani mendekat. Wa fil khabari inna syaitana jasimun ala qalbi ibni adama fa idza ghafala waswasa wa idza dzakarallaha khonasa ay ta'akhkhara wa aqsara. Dalam hadis disebutkan bahwa syaitan itu akan duduk atau akan standby di hati anak Adam atau manusia. Apabila manusia tersebut lupa pada Allah, maka setan akan membisikinya, akan memberikan rasa was-was. Tetapi apabila hamba itu zikir kepada Allah, maka setan itu akan khonas, ayat akhir, akan mundur, tidak berani mendekat. Inilah fadilah kita zikir kepada Allah sehingga setan tidak berani mendekat. Kalau setan tidak berani mendekat, maka kebaikan akan mudah kita dapat, karena tidak ada lagi yang ganggu gitu ya. Wa qala qadadatu al khonnasu asyaitonu lahu khurtumun ka khurtumil kalbi fi sadril insani. Imam Qatadah mengatakan bahwa khonnas adalah setan yang memiliki khurtum. Khurtum itu moncong atau belalai ya, seperti moncong anjing yang berada dalam dada manusia. Fa idza ghafala al-insanu waswasalahu, apabila seorang manusia itu lalai atau lupa kepada Allah, maka setan akan membisiki atau memberikan perasaan was-was atau gangguan-gangguan. Wa idza dzakara al-'abdu rabbahu khonasa, tapi sebaliknya apabila seorang hamba itu ingat kepada Tuhannya, maka setan itu akan mundur, tidak berani mendekat. Yuqalu khonastuhu fa khonasa ay akhartuhu fa ta'akhkhara. Khosantuhu fa khonas itu artinya aku memundurkan atau mengakhirkan gitu. Maka dia akan menjadi mundur gitu. Wa khasantuhu aidon. Nah, ini jadi khonas itu artinya ta'akhkhara. Wa minhu qalu abil ala al-hadrami arsyada Rasulullah sallam wa in dahasu bisyarri fa'fu takaruman wa in khonasu indal hadithi fala tasal.
Ada pendapat dari Abu Ula al-Hadrami yang didendangkan oleh Rasulullah bahwa wa inda hasu bisyari fa'fu takruman wa in khanasu indal hadithi fala tasal, yang artinya apabila mereka membuat kerusakan bisyari dengan berbagai macam keburukan dan kejahatan, fa'fu takruman, maka ampunilah sebagai bentuk penghormatan. Tapi sebaliknya, wa in khanasu indal hadithi fala tasal, apabila mereka itu diam atau enggan bicara ketika indal hadis, ketika ada pembicaraan, fala tasal, maka janganlah engkau bertanya. Ya, artinya kalau ada orang itu diam, nggak mau ngomong, ya kita nggak usah banyak tanya gitu ya. Ad-dahsu al-ifsad, dahsu itu artinya al-ifsad atau merusak. Wan Anasin anna Rasulullah SAW qala inna syaitana wadi'un khutmahu ala qalbi ibni adama fa idza dzukirallahu khonasa wa idza, ini bisa dzakarallah berarti bukan naibul fa'il, tapi bisa juga dibaca fa idza dzukirallah, yaitu kita baca zakarullah saja. Fa idza dzakarallaha khonasa, apabila ya orang itu ingat kepada Allah khonasa, maka setan itu akan mundur. Wa idza nasiyallaha iltaqama qalbahu fawaswasa. Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya syaitan itu meletakkan moncongnya. Khotmun itu ay muqaddamu anfihi wa famihi, itu moncongnya gitu ya, meletakkan moncongnya di hati anak Adam. Apabila anak Adam atau manusia itu ingat kepada Allah, maka setan itu akan mundur. Tapi apabila lupa kepada Allah, iltaqama qalbahu fawaswasa, maka setan akan memangsa gitu, memangsa hatinya dalam arti menguasai hatinya, sehingga akan memberikan rasa was-was kepada anak Adam tersebut. Wa qala Ibnu Abbasin idza dzakarallaha al-abdu khonasa min qalbihi fadhahaba wa idza ghafala iltaqama qalbahu fahaddatha wa mannahu. Imam Ibnu Abbas itu pernah berkata, apabila seorang hamba ingat kepada Allah, maka setan akan mundur dari hatinya, kemudian fadhahaba, kemudian pergi. Tapi apabila hamba itu lalai atau lupa kepada Allah, maka setan akan memangsa hatinya, akan menguasai hatinya. Fadatha wa mannahu, maka dia akan membisiki, memberikan pikiran-pikiran yang nggak benar, maksudnya hadasa itu. Wa mannahu, dan akan tazayyana, yaitu mais-maisi, menghiasi bahwa semua yang dilakukan dan apa yang dia pikirkan itu adalah benar. Ini, jadi seakan-akan pikirannya itu, ini saya paling benar sendiri, paling bagus sendiri. Ini apabila kita lupa atau lalai zikir kepada Allah. Kemudian Ibrahim at-Taimimi, wa qala Ibrahimu at-Taimimi berkata, awaluma yabda'ul waswasa min kibalil wudu'i. Wakila sumiya khonasan annahu yarji'u idza ghafala al-abdu an dzikrillah wal khonasu ar-ruju'. Ibrahim at-Taimimi berkata bahwa yang pertama kali mengawali was-was adalah dari perkara wudhu ya. Jadi misalnya kan kita sering lihat tuh ada orang yang wudhunya lama, misalnya nawaitu
nawaitu ya, wudu, wah, bolak-balik itu berarti orang itu sedang diberi was-was ya, sedang diganggu oleh setan. Ada yang mengatakan bahwa sumya khonasan disebut khonas li'annahu yarja'u idza qafala, karena setan itu akan kembali apabila seorang hamba lalai kepada Allah dari zikir. Ya tadi ya, jadi kalau kita lalai atau lalai dari zikir kepada Allah, maka setan itu akan kembali. Wal khonas ay ruju, khonas itu artinya ruju. Wa qala ar-rajiz, berkata ar-rajiz, wa sahibin yamta'isu imti'asan yazdadu in hayaituhu khinasan, yang artinya bahwa sahibin yaitu teman yang yamta'isu itu bisa yatakabbaru, teman yang sombong dengan kesombongannya, yazdadu in hayaituhu khinasan, maka dia akan bertambah kesombongannya, bertambah keburukannya, bertambah kerusakannya apabila kita malah menghormatinya atau mengagungkannya. Ini arti syair ini, kalau kita punya teman yang sombong, maka dia akan tambah sombong apabila kita malah menghormatinya atau kita malah mengagungkannya. Wah, itu makanya dalam hadis disebutkan alatia fa inati alatia sodakotun, sombonglah kepada orang yang sombong, sebab sombong pada orang yang sombong itu adalah sedekah. Nah, ini makna dari khonas, yaitu di sini dalam syair itu artinya seperti itu. Waqad rawa Ibnu Jubair an Ibni Abbasin fi qouli ta'ala al-waswasil khonas. Ini juga diperkuat lagi dari riwayat dari Ibnu Jubair dari Ibnu Abbas dalam menafsiri surat Al-Waswasil Khannas. Qala, Ibnu Abbas berkata, asyaitonu jathimun ala qalbi ibni Adam. Ini sama seperti penjelasan dari hadis tadi ya. Jadi ini diperkuat dengan pendapat dari Imam Ibnu Abbas. Fa idza saha wa ghafala waswasa, yang artinya bahwa setan itu duduk di hati Ibnu Adam atau di hati manusia. Apabila manusia itu lalai dan lupa, maka setan akan membisiki atau memberikan rasa was-was. Tapi wa idza dzakarallaha ta'ala khonasa, tapi apabila hamba itu atau manusia itu zikir kepada Allah, maka setan itu akan mundur, akan menjauh. Falahada yakunu fi ta'wilil khonas wajhani. Maka dari penjelasan di atas, ta'wil khonas ini ada dua wajah, ada dua aspek. Ahaduma annahu ar-raji'u bil waswati anil huda, asani annahu al-khariju bil waswati aminal yaqin. Aspek pertama adalah bahwa orang itu kembali dengan sifat was-was, kembali anil huda, kembali dari ya, petunjuk. Artinya apa? Kalau ini ar-raji bil waswasi anil huda, dia itu kembali dengan was-wasnya dari petunjuk. Dan yang kedua, annaul kharij bil waswas minal yakin. Dan yang kedua, bahwa dia itu keluar dari waswas
dari keyakinan. Ya. Roji ini maksud yang di sini ya, pada maksud penjelasan ini bahwa dengan khonas ini artinya orang itu kembali ya, kembali dari waswas anil huda. Kembali itu artinya kembali menjauh ya, kembali tersesat dari petunjuk. Atau yang makna kedua atau penjelasan kedua bahwa anahul khariju bil waswasati minal yaqin, atau dia itu keluar sebab waswas, keluar dari apa? Dari keyakinan yang benar. Ini makna seperti itu. Jadi anahu roji bil waswasati anil huda itu artinya dia itu kembali ya, kembali dengan waswas itu dia kembalinya apa? Kembali menjauh gitu ya, menjauh dari petunjuk Allah. Dan makna yang kedua itu berarti dia itu keluar dengan membawa sifat waswas. Itu keluar dari mana? Dari keyakinan yang benar. Itu maksud dari fa'ala hadza yakunu fi ta'wilil khannas. Ini penjelasan yang sangat baik dari tafsir ini, dan untuk selanjutnya saya akan melanjutkan di bagian ketiga dari surat An-Nas, tafsirannya, agar para pemirsa tidak terlalu bosan mendengarkan penjelasannya, sehingga saya perpendek durasinya ya, katakanlah cukup 10 menit atau 15 menit, agar para pemirsa tidak menjadi bosan. Karena ini kalau dijelaskan itu bisa makan waktu yang panjang, sehingga saya potong-potong ya. Misalnya surat An-Nas itu ada part 1, part 2, part 3, part 3, part 4 dan sebagainya. Nanti surat Al-Falaq itu juga seperti itu. Ya, itu inti dari tafsir ini ya, yang artinya bahwa setan akan selalu mengganggu kita kapanpun, dimanapun. Lah, sebagai benteng agar kita selamat dari gangguan dan was-was dari setan, kita harus selalu zikir kepada Allah. Ini inti dari penjelasan tafsir ini ya. Kalau kita selalu zikir kepada Allah, maka setan tidak akan berani mendekat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu zikir kepada Allah, sehingga kita terhindar dari gangguan setan. Terima kasih atas perhatiannya. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.